Dia cerita bang ke saya, bang, lu punya nggak kenalan paranormal atau apalah gitu? Emang lu mau ngapain? Saya berpikirnya gitu kan, gua kalau begini-gini terus bang, kayaknya gua banyak saingan bang. Lu tahu sendiri kan di tempat kerjaan gua gitu kan, banyak yang lebih bagus dari si Delima ini kan. Apalagi anak-anak baru kan, lebih fresh semua kan gitu. Akhirnya saya dikasih amplop coklat yang ada mapnya gitu loh bang, dimasukin. Sama si paranormal bilang gini, nanti kamu bawa pulang ikutin petunjuk yang ada di amplop tersebut. Nah, di rumah saya buka, ternyata ada 4 lembar halaman bang. Yang pertama pembukaan, isinya nih pembukaan dia ininya bla 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 segala macem, sama mantra-mantra bang. Di situ si Umi bilang begini, Neng, tadi duit Neng yang 300.000 udah Umi beli ini ya. Tuh. Nah Umi langsung nyodorin ke tangan ini bang. Di situ ternyata udah ada kayak butiran emas kecil 2, sama kayak patahan jarum patah gitu loh bang. Kecil banget dah. Halo Sobat OTM, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Di season 1 ini, gue akan selalu menghadirkan seorang narasumber yang memiliki cerita yang benar-benar menarik. Dan kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang benar-benar memiliki kisah di dalam kehidupannya. Gue lupa ini di tahun berapa itu. Ada seorang wanita yang ingin dirinya itu menjadi laris manis dalam tanda kutip. Ya kalau bisa dibilang pekerjaan lah. Nah mau tahu seperti apa kisahnya, langsung aja nih gue sapa narasumbernya pada malam kali ini. Selamat malam Kang Asep. Selamat malam bang. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke nih Kang, terima kasih nih sudah hadir dan mau membagikan sebuah kisah nih. Kang kalau boleh tahu ini kejadian tahun berapa? Kalau kejadiannya tahun berapa saya lupa ya. Oke. Seingat saya pada zamannya itu saya sering baca majalah misteri bang. Oke, majalah misteri itu di tahun berapa ya? Pokoknya lagi tren-trennya majalah misteri lah bang. Ah iya tahu. Oke, itu pada zaman saat itu ya? Iya gitu. Oke, dan intinya tuh lu sebenarnya mau ngebantu ya? Iya betul. Ngebantu ada salah satu wanita yang ingin dirinya itu laris manis. Iya. Dengan memakai dengan hal-hal goib ya. Iya betul. Dan hingga akhirnya wah ini parah juga emang, tapi semuanya itu pasti ada sebab akibatnya sih ya Kang Asep ya. Iya. Oke nih Kang, untuk ceritanya mungkin ditahan dulu nih. Nah buat kalian semua nih yang penasaran sama ceritanya Kang Asep seperti apa, kalian bisa tonton dan simak video ini sampai habis. Banyak banget pelajaran dari cerita kali ini. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber dan mempunyai cerita, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Kang Asep, sudah siap? Iya. Obrolan tengah malam? Kita mulai. Jadi gini bang, awalnya itu kejadian ini nih bang nih, abang tahu majalah misteri nggak? Iya. Nah, pada saat itu kan saya kenal nih sama teman saya nih. Saya punya teman profesinya tukang ojek bang. Nah, di mana dia itu dapat musibah. Jadi motornya itu hilang. Motornya hilang. Dia tukang ojek, motornya hilang. Dan hilangnya juga ditipu. Ditipu sama wanita bang. Sama 2 orang wanita. Jadi intinya tuh si tukang ojek ini nganterin penumpang nih 2 orang untuk nyari kos-kosan yang ada di lokasi dia ngojek lah. Ketemu nih kos-kosan. Nah singkat ceritanya si wanita tersebut
dapet nih kosan nih yang menurut dia murah lah gitu. Dibayarlah sama si perempuannya, cash sama pemiliknya juga untuk 1 bulan pertama. Nah karena nggak ada kecurigaan macem-macem, si tukang ojek ini bilang ke ceweknya gini, "Neng kalau mau saya bersihin aja ini kosannya," gitu. "Abang bisa, tapi saya perlu peralatan atau perlengkapan buat beres-beres," kata tukang ojek. Nah di situ ya udah bang, kalau memang abang bisa sekalian aja bersihin. Cuman kan saya butuh kayak beli sapu segala macem neng, gitu kan. "Oh ya udah bang, pasar di sini di mana?" "Deket neng di sana, boleh nggak bang minjem motornya," gitu kan. Nah teman saya ini nggak ada curiga macem-macem bang ya, karena kan kosan udah dibayar, terus bayar untuk 1 bulan pertama, dan di situ dipinjem lah motor nih si tukang ojeknya ini nih. Teman saya dipinjemin motor sama tuh cewek. Berangkatlah dia ke pasar untuk beli perlengkapan buat beres-beres. Nah ditunggu-tunggu nggak balik-balik bang. Ini cewek nih, sampai sejam pertama kok nggak pulang, sejam berikutnya kok nggak pulang, sampai si tukang ojek nanya ke ibu kos, "Bu, tadi yang cewek tadi ibu tahu nggak nomor teleponnya?" "Nggak tahu bang," katanya gitu. "Emang kenapa?" "Motor saya dipinjem kok belum pulang-pulang," gitu. "Lah bagaimana ceritanya? Itu si cewek tadi udah bayar kosan kan ya?" "Udah 1 bulan bang," katanya. "Ini cash duitnya." Ya mungkin masih masih berpikir positif lah bang, nanti balik nih gitu kan. Nah mungkin teman saya ini nanya ke temennya tukang ojek, "Lu tadi ngelihat ada cewek nggak 2 orang minjem motor gua?" "Emang kenapa?" "Tadi minjem motor gua alasannya mau ke pasar mau beli perlengkapan gitu, kok nggak balik-balik sampai sekarang." "Yah itu malu ditipu perempuan," katanya. "Itu udah modus," katanya gitu, kata temennya. Ya akhirnya mungkin dia di situ sedih lah bang. Sampai biasanya dia ngojek, akhirnya kan nggak ngojek tuh di situ. Nah dia sering main nih ke rumah saya nih si teman saya ini nih tukang ojek nih. Nah kadang-kadang saya juga kan suka baca-baca majalah misteri nih bang, baca-baca aja gitu. Nah dia main ke rumah saya, nah terus dia ngobrol-ngobrol sama saya juga kan merasa kasihan juga kan sama dia gitu. Begitu baca-baca, nah 2 hari kemudian setelah dia habis kita ngobrol-ngobrol nih, saling tukar pendapat atau pikiran gitu kan, dia balik lagi nih ke rumah saya si teman saya ini. "Bang Asep, nanti anterin saya yuk." "Kemana?" "Ini gue baca di salah satu majalah misteri, kayaknya ada yang bisa bantu untuk mau nyari motornya hilang gitu loh bang." Maksudnya si tukang ojek ini teman saya ini pengen ke paranormal gitu untuk mencari motor yang hilang, dan infonya itu taunya dari majalah misteri gitu. Nah akhirnya, "Emang lu tahu tempat paranormal di mana?" "Itu bang di majalah misteri ada kok nama alamat gitu kan sama kesaktiannya dia." "Mana coba lihat." Nah saya lihat bang itu majalah misteri memang ada di situ. Jadi ada ininya lah iklannya dia nih, dia bisa membantu ini sampai banyak dah tuh. Nah singkatnya di hari berikutnya saya berangkat nih sama teman saya ini ke paranormal tersebut. Nah di situ ketemu nih akhirnya. Nah alamatnya juga masih daerah Jawa Barat bang. Posisinya sih deket Ciranjang kalau saya. Cuman nama desanya saya lupa, gitu kan karena udah lama banget. Nah di situ saya anterin nih dia. Nah di situ saya tunggu di ruang tamu. Jadi panggil namanya konsultasi dah. Nah di situ dia keluar lagi. "Bang, gue boleh minjem duit gak sama lo?" "Kenapa emang?" "Harus bayar mahar," kata teman saya ini. "Berapa?" 200.000. Pada saat itu kan 200.000 gede bang di zaman tersebut gitu kan. Nah akhirnya karena memang saya juga kasihan kan, saya pinjemin lah 200.000. Terus setelah dia habis konsultasi nih, saya tanya di jalan nih, "Gimana bang, motor bisa ketemu kapan?" Katanya seminggu setelah dari konsultasi nih gitu kan. Ya udah akhirnya kita sambil berjalan waktu, seminggu kemudian teman saya dihubungin nih sama paranormal yang dia datengin. "Bang, motornya di sini gitu kan." Nah teman saya ini langsung informasi ke saya, "Bang, motor gua katanya adanya di sini nih bang, di sini." Nah ternyata itu motor adanya di daerah Lampung itu. Nah karena memang kondisi keuangan sama kita juga nggak ada
pengalaman untuk ke Lampung kan, terus juga laporan ke polisi cuman maksudnya nggak ada jawaban yang pasti lah dari pihak yang berwajib gitu kan untuk kehilangan tersebut. Ya mau nggak mau dia nanya lagi, kok tahu ada di Lampung? Nah, si paranormal ini ngirim foto bang, foto motornya, spesifikasinya motornya. Nah sama persis sama yang dia punya tuh, ada salah satu ciri motornya dia yang dia paham dah gitu kan. Nah semakin yakin dong saya bahwa ini paranormal sakti dong bang gitu kan. Akhirnya disitulah saya mikirnya, wah sakti juga nih paranormal yang kemarin gua datengin gitu kan. Gua kapan-kapan mau ke sana gitu kan. Nah, dan berhubung juga kan saya pada saat di zaman tersebut kan baru kerja, baru ya 2 tahun kerja, 3 tahun kerja bang. Kan pengen dimanja bos atau pengen naik jabatan pada saat itu kan. Nah saya memberanikan diri, berangkatlah sendiri ke paranormal lagi nih. Untuk keinginan saya supaya ke-1 naik jabatan, kedua pengen disayang sama bos gitu kan. Ya istilahnya dengan cara yang singkat lah gitu. Nah, ketemulah saya di sana. Nah di situ sama paranormalnya saya disuruh bayar mahar. Maharnya itu lumayan gede bang, pada saat itu 500.000. Saya bilang, Pak ini nggak bisa kurang. Saya bilang nggak bisa karena nanti kamu akan dikasih ajian sama kayak minyak-minyak itulah bang. Nah di situ ya karena memang saya udah ya percaya bisa nih, saya bayarlah nih maharnya 500.000. Nah akhirnya saya dikasih amplop coklat yang ada mapnya gitu loh bang, dimasukin. Sama si paranormal bilang gini, nanti kamu bawa pulang ikutin petunjuk yang ada di amplop tersebut. Nah di rumah saya buka, ternyata ada 4 lembar halaman bang. Yang pertama pembukaan, isinya nih pembukaan dia ininya bla 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 segala macem, sama mantra-mantra bang, mantra-mantra gitulah, sama ritual-ritual nih, misalkan kayak di malam ini harus begini, terus harus di malam ini berikutnya harus begini gitu loh. Agendanya dia nih di halaman tersebut gitu kan. Nah di situ juga ada 2 minyak bang, yang satu minyaknya warna pink, yang satu minyaknya warna kuning. Botolnya kecil segini. Nah di dalam minyaknya itu kayak ada selai rambut kecil banget bang, selai doang gitu, 2. Udah sama pelor 1 biji. Nah saya baca ini pelor buat apa? Nah ternyata pelor itu untuk terakhir ritual. Nah saya jalanin dah nih bang prosesnya, dari awal sampai akhir tuh saya jalanin bang. Yang saya bikin kadang-kadang dibilang bego mah bego ya saya pada saat itu bang ya. Itu jadi minyak itu diolesin di jidat, terus di alis, terus di bibir, sama di kedua telapak tangan. Nah, sampai saya tuh kadang-kadang bangun di malam tertentu, terus saya bersila, baca-baca mantra, seperti itulah bang gitu. Tapi dengan arahan yang islami gitu loh bang, disuruh baca salawat, bla segala macem gitu. Akhirnya saya jalanin itu semua, memang bener bang ada efeknya. Terakhir saya minum pelor itu kecil tuh pelor, saya minum, ya selang 3 bulan kemudian saya langsung diangkat. Beneran terjadi? Serius, beneran terjadi. Saya langsung diangkat pegawai. Tadinya saya THB, tahu kan THB bang? Tenaga honorer bulanan. Jadi masih honorer lah saya. Nah, pada saat itu ada pengumuman katanya untuk pengangkatan gitu kan. Nah di situ ya udahlah, karena saya pede udah ngejalanin ritual, katanya udah ada isinya nih saya gitu kan. Disitulah tiba-tiba bos saya bilang, ini saya udah bikinin surat buat kamu nih, nanti ini surat anterin ke kepegawaian. Saya baca dong bang suratnya, ya alhamdulillah banget bang, pada saat itu saya diangkat jadi pegawai. Dan saya mengkaitkan dengan si paranormal tersebut nih, karena kan saya udah nggak ada pikiran macam-macam bang. Wah nih berarti bener nih efeknya gitu kan. Nah di situ mulai tuh bang kesombongan saya muncul bang. Saya merasa wah gue udah jadi pegawai nih gitu kan. Yang tadinya nggak dapat tunjangan saya dapat tunjangan, dapat bonus lah bang gitu. Saya main nih bang, belajar ke salah satu tempat hiburan malam. Nah disitulah saya awal mulanya tahu hiburan malam. Awalnya saya masih celangak celingukan aja, kayak gimana sih tempat hiburan malam ini.
ternyata ya enak juga bang. Saya dengerin musik bisa, ditambah cewek-cewek cantik bang. Udah cantik, udah seksi. Yang menurut saya secara naruh di laki-laki, wah ini nih yang menurut gua seneng gitu loh pikiran gua. Nah di situ saya hampir setiap minggu itu 2 atau 3 kali bang ke situ, setiap minggu untuk menghabiskan waktu saya gitu kan. Nah sampai saya itu kenal sama salah satu perempuan yang ada di situ. Saya deket nih. Nah pada saat itu saya juga pengen nikah nih sama pasangan saya gitu kan. Pada saat itu saya mau nikah. Saya juga deket juga nih sama salah satu pekerja. Nyebutnya Delima aja gitu bang ya. Nah saya deket nih sama Delima. Dan pada saat itu saya juga pengen nikah. Di situ saya bimbang dan ragu bang. Antara saya milih pasangan saya yang mau nikah atau saya menerima Delima gitu. Karena kan menurut saya nih Delima ini ke-1 udah cantik, kedua seksi, ketiga udah pinter nyari duit gitu loh. Nah sampai saya tuh kenal intens sama dia, deket dan saya menikah. Dia datang ke pernikahan saya. Nah dia datang ya hanya sekedar teman biasa kan, kita ngobrol. Nah di situ saya berjalan 3 bulan menikah. Nah dia mulai deh tuh si Delima ini saya tahu karakternya bang. Gitu. Kenapa saya tahu karakternya? Karena saya sama Delima ini kedekatannya bukan hanya di tempat hiburan malam, bukan. Jadi kedekatannya itu lebih dekat daripada teman bang, gitu. Jadi saya tuh bisa dibilang udah mukul si Delima lah bang. Gitu. Tahu nggak bahasa mukul bang? Nggak tahu. Udah berhubungan lah sama si Delima, gitu. Jadi bahasa saya mukul bang di sini. Nah disitulah saya tuh tahu karakternya Delima. Jadi awalnya Delima tuh mungkin baik di mata saya. Setelah saya mukul sama Delima, saya udah tahu tuh karakternya Delima yang tadinya baik, ramah, sampai saya habis mukul jadi cerewet, posesif segala macem, udah kayak pacar aja bang saya tuh. Nah akhirnya di situ deket-deket si Delima mungkin kan ada di satu sisi ada senengnya, ada sedihnya, ada masalahnya dia lah gitu. Dia cerita bang ke saya, bang, lu punya nggak kenalan paranormal atau apalah gitu, emang lu mau ngapain? Saya berpikirnya gitu kan, gua kalau begini-gini terus bang, kayaknya gua banyak saingan bang. Lu tahu sendiri kan di tempat kerjaan gua gitu kan, banyak yang lebih bagus dari si Delima ini kan, apalagi anak-anak baru kan, lebih fresh semua kan gitu. Nah di situ langsung ke saya masih kepikiran, wah gue punya paranormal sakti nih, yang saya datengin itu bang, yang di Cianjur itu. Kalau mau, ayo lu gue anterin ke sana. Saya bilang gitu kan. Nah, boleh bang. Terus biayanya berapa? Masalah biaya, gue yang bayar. Terus gantinya? Ya gantinya mukul lah. Gitu. Ya saya kan juga nggak mau gratisan bang. Saya udah ngeluarin duit, masa saya nggak dapat apa-apaan? Namanya proyek thank you kalau begitu bang. Iya, harus saya pukul dong. Oke bang, deal kan. Berapa kali mukul nih? Saya bisikin, gue mukul sekian kali gitu. Oke, deal. Kapan berangkat bang? Sabtu Minggu gue libur gitu kan. Sabtu Minggu, Sabtu berangkatlah saya ke paranormal yang saya datengin sebelumnya. Saya datengin, terus ternyata dia kan daftar terus konsultasi, balik lagi ke saya, bang suruh bayar 300.000 katanya. Plus sama dia bilang beli minyak apalah segala macam, berapa semuanya? 500. Wah ini mah sama kayak gua dalam hati gitu bang ya. Ya udah deal tuh kan. Wah ini saya bisikin lagi si Delima, ini di luar dari konsep nih, tadi kan maksimal biayanya 300, ini 500, berarti 2 kali lipat dong mukulnya, saya bilang gitu kan. Boleh karena mungkin kan terdesak bang si Delimanya kan. Deal nih kita. Si Delima juga dapat dari saya gila istilahnya uang ininya, dari saya bayarin semua akomodasinya, saya juga dapat mukul dari Delima. Sama-sama enak dong bang, Delima dapat akomodasi, saya dapat mukul gitu. Nah di situ setelah pulang dari situ, dari seminggu setelah konsultasi nih si Delima ketemu lagi sama saya.
Bang, kok nggak ada perubahan bang yang paranormal lu, kata si Delima nih. Ya sabar coy, nanti juga ada, gua aja nih ada buktinya gitu kan. Seminggu nggak ada perubahan, sampai sebulan nggak ada perubahan juga nih si Delimanya gitu loh. Maksudnya masih segitu-gitu aja lah gitu. Sampai di 2 bulan kemudian nggak ada perubahan juga. Nah si Delima nih biasalah bang, cewek kalau udah ngoceh kan 24 ayat gitu. Wah, kita ngomong sayat, dia 24 ayat tuh ngomong. Sampai saya bilang, ya kalau memang itu cari lagi lah paranormal yang lebih sakti, saya bilang gitu. Mungkin kemarin ya ada yang kurang atau gimana. Nah si Delima sambil ngedumel, wah gue udah bayar, rugi begini-begini. Rugi dari mana lu, emang lu ngeluarin duit? Dalam hati saya gitu kan. Cuman model rebahan doang. Iya. Ngeluarin duit enggak gitu kan. Ah lu bisa aja lu bang. Nah di situ dia sambil ngedumel di dalam hati, kita berdebat nih, saya sama Delima. Seminggu berlalu, si Delima nelpon saya lagi, bang, kenapa lagi sih? Gua kayaknya mau masang susuk dah bang. Susuk, karena pada saat itu saya masih ngawam bang. Susuk-susuk tuh kayak gimana saya masih ngawam. Itu apaan susuk? Susuk, ya kalau bisa dibilang ada barang dimasukin ke tubuhnya si Delima ini. Masang susuk, ya emang caranya kayak gimana sih? Terus kayak gimana perasaan lu waktu ke paranormal kemarin? Kayak gitu-gituan kita nggak disebutin dah. Enggak bang, gua ada nih temen gua, dia masang susuk. Ah lu dengerin kata temen. Tapi bener bang, temen gua sekarang yang tadinya jobnya 1-2 sekarang kadang-kadang sampai 5 katanya. Buset, berapa kali keringetan tuh dalam hati saya gitu kan. Terus ya udah coba lu cari info sama temen lu kayak gimana. Tapi lu mau bang nganterin gua lagi kalau misalkan nanti begini-begini. Ya gampang, yang penting kan lu tau lah mau gua apa gitu kan. Iya, bayar ritual ya. Iya. Ah lu mah otak lu yang ada mukul mulu bang, katanya gitu. Ya karena kan pada saat itu memang masih muda bang, sayanya juga kan gitu. Nah di situ dapat informasi dia tentang yang info untuk masang susuk nih. Nah, bang, gua udah dapat info nih untuk masang susuk. Terus gimana? Kayaknya di daerah Jawa Barat juga gitu, cuman di daerah Sukabumi sininya, kata dia bilang. Ya terus, emang lu tahu tempatnya di mana? Nggak tahu sih, kata dia gitu. Tapi kata si Delima nih, di Sukabumi masih ada saudara gua bang, masih ada familinya nih, kata si Delima. Oh ya udah bagus, tapi kalau bisa lu cari dulu dah alamatnya yang jelas gitu, jangan kita nanti di sana nanya-nanya gitu kan. Nah akhirnya dapat nih si Delima alamatnya. Nah, si Delima alamatnya, meluncurlah saya sama Delima ke rumah si paranormal temennya ini yang dikasih alamat ini. Nah, di situ berangkat. Nah, di perjalanan si Delima bilang gini ke saya, "Bang, mampir dulu aja Bang ke rumah saudara gue nih." Nah, karena saya berpikir, oh iya yang diceritain bener nih rumah saudaranya. Masuklah, minggirlah saya, terus mampir ke rumah saudaranya. Saya berpikiran nih ke rumah saudaranya. Udah, setelah itu keluarlah nih ibu-ibu satu keluar. Pas ketok pintu, assalamualaikum, keluar. Nah di situ keluar lagi bapak-bapak, udah agak tua kayak kisaran 60-an ke atas lah bang gitu. Nah si Delima ini manggilnya Umi, itu Umi. Nah yang bapaknya ini dipanggil Abah. Dan dalam bahasa Sunda lah dia, apa sih namanya, orang tua lah ya. Menghormati ya gitu kan. Terus sambil ngucapin salam, terus dalam versi Sunda gitu bang. Akhirnya saya kenalan juga nih, saya Asep Umi, saya Asep Abah, saya bilang gitu kan. Ayo masuk ke dalam gitu kan. Saya masuk nih ke dalam, dibuatin lah saya teh, dijamu lah bang gitu. Nah setelah dari situ si Umi sama Delima sambil ngobrol nih, saya juga kan gak enak bang, maksudnya lagi ngobrol sama saudaranya nih gitu kan. Saya keluar dong untuk ngerokok dulu nih. Saya bilang sama Delima, gue ngerokok dulu ya. Iya. Udah saya ngerokok di luar. Nah ya 10 menitan saya dipanggil lagi. Bang udah sini, udah selesai gue ngobrolnya. Oh udah selesai ya. Takutnya kan urusan keluarga bang gitu kan. Terus ngobrol. Nah di situ si Delima deket saya nih, sebelah saya. Bang,
pinjem duit lagi 300.000. Ya lo mah emang kebiasaan gitu kan. Lu pikir gua ATM berjalan gitu kan, sampai saya nyeletuk, lu mendingan hidup aja di dompet gua, saya bilang gitu. Iya, sampai saya bilang gitu kan. Udah bang, pinjem aja lu 300, ntar gua ganti. Ganti dari mana lu? Ya mukul ntar pokoknya. Serius ya, dalam hati saya gitu. Saya kasih si Delima 300.000. Dikantongin lah, dikual gini duitnya. Kual, si Delima manggil Umi, kadieu kesini gitu kan. Datang lah Umi. Ngobrol. Nah si Delima ngasih duit 300.000 ke si Umi. Nah di situ saya berpikir, oh baik juga ya Delima ya, ngasih ke saudaranya nih gitu kan. Nah setelah dari situ dia ngasih duit, si Umi masuk, selang berapa lama ada yang ngetok pintu bang. Dan suaranya itu laki-laki bang. Nah, saya mikirnya anaknya atau siapa. Datanglah, masuk si Umi bukain pintu, dia masuk ngobrol-ngobrol sama Umi. Nah si Umi ini ternyata ngikut sama si anak muda tersebut bang. Oh diajak? Diajak. Nah, Umi pamitan sama si Delima bilang gini, mau ke depan dulu ya sebentar, ditinggal gitu kan. Nah ditinggal. Nah saya mikirnya kan gini, di rumah udah nggak ada siapa-siapa dong. Si Abah udah keluar, nggak tahu ke kebun atau kemana gitu kan, saya nggak tahu. Nah di situ saya bilang sama Delima, coba tanyain keluarnya lama apa enggak. Nah ditanya, ya mungkin si Delima nanya lagi nih ke si Uminya, Mi mau kemana gitu. Nah si Umi bilang mau ke pasar. Berapa lama? Ya mungkin 1 jaman. Delima dengan polosnya bilang gini, sejaman bang. Oh sejaman, iya. Kedengeran nih si Umi berangkat, kedengeran itu suara motor pergi itu loh bang. Kedengeran pergi, saya bisikin sama Delima, tadi 300.000 belum dibayar cash, saya bilang itu dari sayanya, masih ada 1 jam berikutnya nih, daripada nggak ngapa-ngapain. Saya ditoyor bang sama si Delima, emang otak lu mah mukul mulu bang katanya gitu kan. Ya karena kan saya mikirnya sejam saya ngapain bang? Iya bener, melakukan ritual ya? Iya, lagar, ligur, celangak, celinguk, kayak maling saya. Mendingan saya buka baju, buka celana kan, terus main ombak gitu kan enak. Iya gitu. Saya bilang lah, masih ada 1 jam berikutnya nih, masa gua celangak, celinguk doang kayak maling, saya bilang. Ya udah yuk cepetan katanya. Terus di mana nih? Ya udah saya di ini aja kan, di ruang tamu itu kan. Sekwilda gitu loh bang. Tahu kan Sekwilda? Apa tuh Wilda? Jadi nggak buka baju tapi buka celana. Oke. Gitu. Iya. Main-main ombak. Ya saya taunya juga kan pada saat itu bang gitu. Jadi nggak semua saya buka lah gitu, nggak full gitu kan. Akhirnya udah 1 jam berlalu, Umi datang nih, bawa kantong plastik bang. Bawa kantong plastik. Nah di dalam kantong plastik itu lumayan banyak bang. Cuman saya nggak tahu ya isinya apa. Nah dibarengin sama si anak muda ini nih. Dia bawa janur kuning sama kelapa. Pokoknya ada janur kuningnya juga lah, sama kelapa gitu. Saya mikirnya, wah ini buat apaan nih, mau masak ketupat dalam hati saya gitu kan ya. Terus si anak mudanya pulang nih habis naruh ininya kan belanjaannya ke dalam, dia pulang anak muda. Nah itu pas sore bang, sore jam 5 lah, si Abah pulang. Sore nih, Abah pulang, terus ya saya izin mandi dong bang gitu kan, karena kan lengket tadi ada bercak-bercak ini kan. Habis ritual ya? Iya, takutnya berceceran kemana-mana kan, terus jadi kerak, yang ada kan nggak enak. Iya. Akhirnya saya mandi kan, saya izin mandi, saya bilang sama pemilik rumah, Umi, Abah saya boleh numpang mandi? Oh boleh. Dan di situ memang saya cuman bawa baju doang yang saya pakai itu doang bang. Nah akhirnya di situ sebelum mandi saya bilang gini, Umi di sini Alfamaret atau ya kayak toko-toko baju di mana gitu kan. Saya mikirnya gitu. Kalau di sana tuh namanya simpang bang. Bilangnya kalau di tempat keramaian gitu loh bang. Jadi kayak tempat ruko-ruko gitu namanya di simpang. Itu di simpang ada katanya. Nah saya bilang sama Delima, anterin gue dulu yuk ke simpang. Ngapain sih bang lu gitu kan. Nah akhirnya saya ke simpang nih, ke salah satu toko. Nah di situ saya beli celana dalam gitu. Lalu beli ginian buat apaan bang? Buset deh,
lu kagak lihat tadi bercak-bercak, masa gua harus pakai gitu lagi? Yang ada gatal dong bang. Iya kan? Iya, gatel dong. Akhirnya saya beli dah tuh beberapa celana pakaian dalam kan, sama anduk kecil saya beli. Sekaligus saya juga beli juga buat 5. Terus saya beli anduk sama celana dalam, saya balik lagi ke rumah si Abah ini. Nah, habis maghrib saya mandi nih, mandi. Nah, si Umi keluar lagi. Nanti habis Isya aja ya. Habis Isya, dalam hati saya ngapain nih habis Isya gitu kan. Nah, saya nanya sama Delima, habis Isya mau kemana? Enggak, dia bilang gitu. Ada urusan, kata Delima. Datang nih Isya jam 7:30, nggak ada yang maksudnya nggak kemana-mana saya. Kata lu habis Isya mau kemana sih? Jam 8 itu ternyata di rumahnya ini nih yang tadinya 7:30 belum bau apa-apa, kok kayak ada bau kemenyan dupa-dupa gitu bang. Nggak tahu si Umi sama si Abah tuh ngapain di kamar lah gitu. Kok ada bau kemenyan, saya mikir. Kayak bau dupa gitu loh bang. Saya tanya sama Delima, Umi bakar kemenyan kali ya? Nggak tahu bang gitu. Keluarlah si Umi dari kamarnya. Keluar, terus ngobrol sama si Delima. Ayo Neng sekarang katanya. Mau pergi lagi ya, saya pikir gitu. Enggak bang, di sini doang. Nah, masuk nih si Delima ke kamarnya. Nah si Abah keluar ngobrol sama saya. Bang Asep nanti tunggu sini aja ya gitu. Delima mau diritualin dulu. Tapi saya berpikirnya nggak mikir kok ritual, katanya ini saudaranya gitu kan. Nah saya karena nggak mikir babi ibu segala macem. Nah di situ ya setengah jam proses dari ritual itu ya 30 menitan lah. Itu si Delima keluar, tapi bukan pakai pakaian dia, bukan. Terus? Dia pakai kayak kain dibalut gitu bang. Oke, kemben gitu. Ya kemben, itu warnanya hitam sama putih-putih gitulah gitu. Saya mikir, lah ini kapan bawa kainnya gitu kan? Perasaan emang kita nggak pernah bawa kain bang gitu kan. Duduklah Delima di sebelah saya, lu ngapain? Enggak bang, pokoknya ini buat ritual segala macam. Udah, nah di situ si Umi bilang begini, Neng, tadi duit Neng yang 300.000 udah Umi beli ini ya. Gitu. Nah Umi langsung nyodorin ke tangan ini bang. Di situ ternyata udah ada kayak butiran emas kecil 2 sama kayak patahan jarum patah gitu loh bang. Kecil banget dah. Saya juga nggak tahu tuh pada saat itu. Udah, nah, pokoknya kecil lah kayak emas gitu, tapi kecil banget, kecil. Warnanya emas. Gitu. Warnanya emas. Orang saya juga megang, ini apaan Umi? Ini emas asli iya. Saya pegang-pegang gini. Dia jadi ada 2 buletan sama kayak jarum patah satu tuh. Kok yang satu kecil tapi warnanya emas. Saya mikir aneh kan. Udah, yaudah nanti ya jam 10. Dalam hati saya jam 10 ngapain lagi gitu kan. Nah di situ si Delima masuk lagi nih. Masuk lagi ke dalam kamarnya. Itu tepatnya jam 9 bang. 9. Nah keluarlah Delima dari kamarnya. Ya maaf, itu yang tadinya saya lihat Delima hanya cantik. Ya biasalah bang gitu. Pada saat Delima keluar, saya langsung terpesona bang lihat Delima. Terpesona gimana? Kayak cantiknya itu 2 atau 3 kali lipat cantiknya Delima bang. Dari awal? Dari dia keluar dari kamar itu. Nah, saya sampai bengong gini. Saya liatin dia duduk di sebelah saya. Pas saya diginin bang, hei mata lo. Saya bilang, lu ngapa jadi cantik begini? Dalam penglihatan saya nih bang. Ah biasa orang gua belum mandi kata dia gitu. Emang dia kalau dia nggak mandi bang, yang mandi saya. Enggak, lu kok jadi cantik gini? Iya. Ya udah sana lu ganti baju, dingin, udah jam 9:30 juga kan. Habis ritual kan lumayan lama bang. 9:30. Nah si Abah habis dia ganti baju, si Abah datang lagi duduk di sofa. Nanti ini yang terakhir ya katanya. Terakhir. Nanti ikut ya ke kali kecil bang. Nah, namanya di sana sebutannya Cai. Ke Cai katanya.
Ke Cai, kemana? Ke kali bang. Oh kali yang tadi kita lewatin itu, saya bilang gitu kan. Iya di sana. Besok, ntar malam, kata Delima gitu. Ah lu mah yang kagak-kagak ngapain malam-malam ke kali, lu nyari udang. Mancing kali mancing. Saya mikir Iya, kayak gitu bang, nyari udang. Enggak, udah lu ikutin aja bang katanya, kata Delima. Nah sambil saya nunggu jam 12 malam kan lumayan lama bang. Saya nonton TV dari situ sama Delima berdua. Nah si Umi sama si Abah saya nggak tahu tuh di kamar. Sambil saya ya istilahnya kayak orang pacaran aja gitu, deket-deketan gitu. Terus juga di situ saya bilang, kalau jadi cantik, ya saya nanya lah, dia cantik begini gitu kan. Nah tibalah di bang jam 12 lewat, Umi keluar. Udah siap sama dia bawa alat senter sama plastik hitam gitu. Nah, di situ dia bilang gini, ayo Neng katanya, si Abah ya bilang ke si Delima, Neng gitu, ayo Neng, udah siap belum? Gitu. Oh ya udah bah, gitu kan. Sambil Delima juga sambil tiduran karena mungkin dia capek bang, gitu kan. Si Delimanya juga tiduran di paha saya gitu kan. Di situ udah selang berapa lama dari situ, tapi tunggu sebentar ya, nungguin si Ujang katanya gitu. Nungguin si Ujang itu yang tadi nganterin Umi ke pasar, kata si Umi gitu kan. Oh ya udah, selang 5 menit ada yang motor datang nih, kedengeran banget suara motor datang. Udah di situ si Ujang datang, ketok-ketok, udah siap semua, berangkatlah kita bang ke kali itu. Nah jadi kali itu jaraknya dari rumahnya si Umi nih ke Cainya itu jalan kaki. Kita ngelewatin rumah warga dulu itu 5 menit bang. Lewatin rumah warga 5 menit, terus lewatin kandang-kandang kayak kandang kambing, terus kandang ayam. Itu 5 menit juga. Terus kita masukin ke sawah-sawah 5 menit. Kalau jalan kaki. Gitu, ditemenin sama senter doang pada saat itu. Kita jalan kaki. Nah, si Umi juga bawa apa sih namanya? Botol keratindeng, terus ada sumbunya tuh. Apa namanya di situ, pokoknya bekas botol keratindeng dia bawa itu 2. Tuh jalanlah saya, Abah di depan, si Ujang, si Umi, Delima, saya belakang. Udah saya ikutin. Nah di situ udah jalan, kita duduk nih di salah satu kali itu tuh bang. Nah saya di pinggir kali gitu kan. Nah si Abah ini kayak baca-baca ritual gitulah, mungkin mohon izin atau salam sambutan atau gimana. Kita nunggu di situ. Nah si Abah langsung menuju ke tengah kali ini bang. Nah saya mikirnya kan pada saat itu saya nggak tahu itu kali dalam atau enggak karena kan gelap bang pada saat itu. Nah, si Abah ternyata pas begitu sampai tengah kalinya itu cuma sebatas pinggang dewasa bang, nggak terlalu dalam. Jadi dari pinggir itu cetek lama-lama dalam gitu sampai di tengah. Dan di situ si Abah pas di tengah-tengah itu ya berdiri sambil komat kamit dah tuh. Cuman saya kan nggak tahu dia baca apa dan nggak dengar juga yang saya lihat dari raut mulutnya seperti itu. Udah dia balik lagi, dia bilang gini, si Abah bilang gini, ayo Neng ikut. Nah saya berpikir, buset lu malam-malam mandi, saya bilang mikirnya begitu bang. Dicopot aja ya pakaiannya dicopot bang. Kemben ya? Dia masih pakai kemben, pakai baju nih, tapi dalamnya kemben yang tadi dia setelah ritual itu. Itu. Enggak lah, kalau dibuka ya kayak balon kempes kelihatannya nanti. Iya, yang ada saya nanti mau mukul lagi. Beda lagi ceritanya nanti kan. Iya. Dia pakai kemben, dia buka kaos dia, baju dia, terus pakai kemben. Saya tanya sama siapa, bah itu si teman saya ini berenang atau gimana? Enggak, nanti di ujung sana. Gitu. Lah di ujung, saya mikirnya kan mau mandi atau gimana kan? Ternyata enggak bang. Si Delima sama si Abah sama si Umi itu melewati kali tersebut bang. Jadi dia ngelewatin kali ini di ujungnya itu kayak ada air apa sih namanya? Air dari pancuran gitulah. Dia duduk tuh di situ. Dari kejauhan saya lihat. Nah jarak dari kalinya aja tuh 7 meteran bang, lebarnya. Cuman kalau panjangnya saya nggak tahu, mungkin nembus sampai ke sungai ini lah kali bang. Iya, saya kan nggak tahu panjangnya. Kalau lebar saya tahu.
Udah dia nyebrangin, si Delima, saya mikir wah nggak mandi aman gitu kan. Duduklah di bongkahan batu gede, emang saya lihat ada bongkahan batu gede bang. Duduk di situ, si Ujang dipanggil begini sama si Abah, bawa yang dibeli dari pasar itu bang. Nah, di situ yang saya bingung lagi, si Ujang udah nyiapin nampah kecil, nampah. Di situ udah ada kayak kue-kue basah, terus ada kopi juga, gitu kan. Karena kenapa saya tahu kopi, baunya bang, itu kan bau kopi, terus ada teh juga di situ. Dibawa nih nampahnya ke ujung yang tempat Delima sama si Umi. Nyebrang si Ujang, balik lagi kita, si Umi sama Abah nyamperin saya nih bertiga. Akhirnya di situ si Umi pamit nih untuk ke rumah, karena saya mikir udah malam kali kan atau gimana. Nah di situ si Abah nanya ke saya, nama asli Bang Asep siapa? Nah, terus tanggal lahir sama nama bapak. Nah saya tanya, buat apa bah? Ini buat ritual malam ini, takutnya si AA diganggu gitu. Ya karena saya berpikiran gak ada macam-macam lah bang, saya sebutlah nama asli saya, terus tanggal lahir sama nama bapak. Nah di situ si Abah sambil megang kepala saya bang, kepala saya dipegang. Dengan dia bahasa Sunda, pokoknya saya dengar jurik-jurik gitu loh bang. Jurik kan kalau dalam bahasa Sunda mungkin setan kali bang. Iya. Gitu kan. Nah si Abah bilang gini, nanti Abah pergi ke yang tempat tadi ya, di ujung sana. Memang pada saat itu dari kejauhan nih, saya tuh ada ngelihat kayak ada gapura kecil bang, gapura kecil gitu, terus dipagerin dari kayu. Yang saya lihat itu sama ada bongkahan batu sedikit lah gitu yang saya lihat dari situ. Nah, si Abah pamit katanya bilang mau ke tempat itu gitu. Saya nanya dong sama si Ujang pada saat si Abah itu pergi. Saya tanya sama si Ujang, yang si Abah itu mau ke tempat yang itu ngapain Jang? Itu makam bang. Makam keramat yang ada di situ. Lah ini jadi si Delima temen gue ditinggal sendiri nih. Udah bang, itu udah aman pokoknya. Abah ngeliatin dari jauh. Memang jaraknya lumayan jauh bang. Okay. Itu kalau dari dikira-kira nih, saya cuman nggak tahu meterannya. Itu dari ujung stasiun nih, misalkan dari peron, dari ujung yang pintu masuk sampai ujung yang sana itu. Jaraknya dari situ. Udah, akhirnya si Abah pamit ke saya, ke si Ujang juga. Nah si Ujang bilang gini ke saya, nanti tunggu di dia wainya, tunggu di sini aja katanya. Lah Ujang mau kemana? Saya bilang gitu. Ujang mau ke Umi dulu, takutnya Umi perlu apa. Lah saya ditinggal berdua bang. Itu nggak lama kok. Dan saya berpikir kan kasihan Delima di ujung sana bang, di seberang kali itu. Yang saya takutin kan bukan macam-macam hewan buas doang bang, kayak ular gitu kan. Yang saya takutin, cuman saya udah dikuatin sama omongan Abah sama si Ujang. Karena pokoknya nggak ada yang ganggu setelah udah dibacain sama Abah, pokoknya nggak ada yang ganggu katanya gitu. Nah, si Ujang pamit, nah si Delima ngelambai dong, dan saya juga ngelambai dong, biar ada interaksi aja loh bang antara saya dengan Delima, bahwa saya memastikan Delima ini aman gitu kan. Cuman kan saya nggak boleh kesana itu, nggak boleh, suruh dari jauhnya aja. Dari situ, dari seberang kali, selang si Ujang jalan, dia bilang sih, si Abah bilang nggak lama, pokoknya 30 menit doang ditinggal, 30 menitan, setengah jam dia bilang gitu. Saya mikirnya ya udahlah jangan lama-lama. Sambil saya ngerokok nih bang, ngerokok sama saya bawa air dalam botol kan. 5 menit pertama itu nggak ada kejadian apa-apa bang. Dan si Delima masih duduk aja ya, duduk biasa dengan postur yang begini, dia dulu tangannya duduk. 5 menit kemudian itu pohon yang di belakangin Delima itu ada yang bergerak-bergerak bang. Pohonnya ada yang bergerak-bergerak, kan logikanya kalau misalkan kena angin nih bang, pohonnya itu kan semua bergerak. Nah itu yang bergerak cuma satu. Nah selanjutnya itu yang saya lihat dari pohon itu tuh kayak ada kabut ngegumpal gede gitu loh bang. Seharusnya kan kalau asap itu kan dari bawah ke atas bang, bukan dari atas ke bawah. Nah, kabut itu jadi dari atas ke bawah ke tempatnya Delima bang. Itu kabut bang.
gumpelan kabut hitam, tapi dengan cepatnya ya nggak terlalu cepet banget gitu. Itu ngegumpel bang, ngegumpel hitam. Begitu nyampe di 5 itu kabutnya berubah bang, jadi warna merah. Kenapa saya tahu warna merah? Masih jelas banget merahnya bang. Jadi kalau gelap itu kan kalau warna merah kelihatan banget bang. Iya. Itu bias merahnya nyebar tuh kabutnya. Nah di situ saya mikir saya masih begini-gini dan nggak direspon sama delima bang. Saya berpikir kan ada kabut, saya maksudnya begini loh bang. Tapi si delima ini nggak ngerespon, sama sekali nggak ngerespon saya. Nggak tahu delima nggak lihat saya atau gimana. Itu kabut warna merah. Setelah kabut itu warna merah bang, dibarengin ada bias rambut bang. Rambut, pleng, muncul gaun merah. Nah di situ saya mikirnya kok kuntilanak warnanya merah. Oke. Gitu. Nah, akhirnya apa maksudnya si sosoknya ini nih bang, itu ngeliatin si delima aja bang. Dan dia itu maaf beradanya di atas air. Siapanya? Sosok merahnya itu bang. Sosok merahnya itu di atas air. Di situ saya mikirnya, wah nih diapain nih teman gue, Setelah dari situ yang saya kagetnya lagi, ternyata sosok itu kayak masuk ke dalam tubuhnya delima. Dibarengi dengan delima itu langsung refleks berdiri. Dalam keadaan duduk dia berdiri, saya langsung refleks lagi begini, dan delima itu refleks jatuh lagi duduk. Nah, di situ saya mikir ini kemana si abah kemana gitu kan, saya takut bang, takut kenapa-napa lagi gitu kan. Nah setelah dari situ ini yang saya takutin bang, saya ngeliatin dari kanan kiri ke atas bawah gitu kan. Di atas pohon yang setelah bergerak bang, ada cahaya merah bang. Satu cahaya merah. Muncul lagi cahaya berikutnya, sebelahnya cahaya merah ini. Itu cahaya merah lagi bang. Dalam lihat saya nih, oh mungkin itu mata hewan burung lah, burung hantu atau burung apalah gitu. Tapi jarak dari titik merah ke titik merah berikutnya itu hampir 2 meter bang. Jauh ya? Iya orang jauh saya lihat. Kok ini merahnya jauh gitu, antara dari pohon satu ke pohon berikutnya bang, itu titik merahnya. Diselangi dari bias-bias itu, sosok merahnya jelas banget merahnya. Muncul. Itu berbentuk wajah bang. Hah? Berbentuk wajah. Kalau bisa digambarin wajahnya kayak gorila. Wajah bang. Di pohon itu, jadi antara pohon sama pohon nih, itu wajah. Kayak gorila, gede banget bang. Dan itu kayak gorila persis, muka gorila kayak gitu. Tapi saya nggak ngeliat badannya di mana. Jadi kayak wajahnya aja muncul. Wajah itu muncul, makin lama, makin jelas, mengecil, turun ke tempatnya delima. Sekarang ini yang tadi sosok merah itu ada di depan, sekarang sosok yang orang ini nih, itu ada di belakang delima. Dan itu saya nggak tahu itu sosoknya berbentuknya apa, karena pada saat itu yang saya lihat hanya hitam dan kayak ada bias tangan di situ menghampiri dari belakang dan masuk lagi ke dalam tubuhnya si delima. Dan delima juga langsung berdiri refleks. Saya udah khawatir banget sama delima, tadinya saya mau nyamperin, udah di situ. Setelah dari situ abah langsung datang. Saya sudah tenang bang, abah datang. Dan di situ langsung ke tempat delima, dibawa ke pinggir. Terus kata si abah, ayo kita pulang sekarang. Pulang bang kita sekarang di sana dari kali itu bang. Nah di situ saya tanya sama delima, dari raut wajahnya kayak orang bingung. Yang tadinya si delima itu cerewetnya bukan main, setelah dari ritual itu jadi orang pendiam bang. Diem sama sekali, nggak ngomong apa-apa. Di dalam perjalanan itu saya tanya, saya pegang si delima kan, saya pegang juga. Saya tanya, lu tadi ngapain? Jadi kayak orang bego gitu bang, diem aja.
Sampailah di rumahnya. Itu jam 1:30-an. Nyampe di rumah si Umi sama Abah. Nyampe di situ Umi bilang ke si Delima, "Neng, pakai baju dulu. Ini sekalian cuci muka." Ada baskom, Bang. Baskom cuci muka, tapi ada bunganya, Bang. Oke. Di baskom tersebut si Delima suruh cuci muka. Cuci muka, terus dikasih air juga nih. Gelas dan ada bunga kayak kantil gitu loh, Bang. Oh iya. Satu doang tapi diminum sama Delima. Itu yang tadinya diem langsung pleng kayak orang sadar, Bang. Kayak orang sadar di situ. Udah si Umi masuk lagi ke kamar. Saya mikir ini udah 1:30. Kita juga kan merasa capek, Bang. Saya juga capek. Si Umi bilang gini, "Ini yang terakhir ya, Neng. Ritual apa lagi ini yang terakhir," gitu kan. Masuklah nih si Delima ke kamarnya si Umi. Tapi si Abah nggak masuk. Nah, di situ selang 2 menit, 3 menit si Delima menjerit, Bang. Menjerit perempuan, gimana sih kalau perempuan menjerit? Saya langsung refleks bangun, saya tanya sama si Abah, "Bah, itu Delima kenapa?" "Udah, nanti tenang aja sama Umi, nggak diapa-apain kok." Saya takutnya kan apa disakitin atau, tapi saya mikirnya nggak mungkin dong Umi setua itu nyakitin Delima. Tenaganya juga lebih ini Delima kan. Keluar nih Bang Delima. Itu cantiknya berpuluh-puluh kali lipat, Bang. Yang pertama setelah keluar dari rumah kamar Umi sampai ini kedua keluar juga itu berpuluh-puluh kali lipat cantiknya. Dan saya lihat, makin seksi aja Delima, Bang. Udah di situ duduk, nah si Umi bilang, nanti kalau mau istirahat di kamar itu aja. Memang ada 2 kamar, Bang, di situ. Kamar Umi 1 sama kamar kosong. Saya mikirnya kan karena saya juga udah ngantuk segala macem, dan Delima juga yang kembennya udah dicopot kan pakai kaos. Terus akhirnya saya bilang sama Delima, "Lu mau tidur di kamar atau gimana?" "Ya temenin lah, Bang." Dalam hati saya ini berbisik, emang Umi sama Abah tahu kalau kita suami istri? Kan nggak tahu. Saya mikirnya gitu kan. Udah slow aja, Bang. Kalau mau tidur di dalam aja yuk. Saya tidur lah nih, Bang, berdua sama Delima. Ya Abang tahu sendiri dong, kalau perempuan sama laki satu kamar kayak gimana. Kalau nggak mukul, sia-sia dong, Bang. Masa saya cuma ngeliatin doang gitu kan. Oke, iya. Saya pukul lah nih, Bang, Delima. Ini, Bang, yang lebih aneh. Sebelum ritual, rasanya yang pertama saya mukul di sofa, itu rasanya ya sama seperti biasa lah, Bang. Setelah keluar dari kamar Umi yang kedua, itu mungkin saya rasain yang tadinya masuk 3 jari, itu kayak 1 jari, Bang. Kayak kejepit lah, Bang, rasanya. Oh, udah berubah nih ya? Udah berubah. Saya mikir, kok rasanya lebih ngejepit gitu loh, Bang. Yang tadinya mungkin saya rasain, seperti ini gitu kan, rasa manggis, kok ini rasa stroberi gitu, Bang, rasanya. Lebih, kalau kue bolu mah lebih legit kali, Bang, ya gitu, Bang, lebih legit nih. Dan saya berbisik, kok rasanya lu kayak ngejepit sih gitu, Bang. Setelah mukul nih, Bang, dia cuma diem aja, Bang, cuma cenganges-cengenges doang. Oke. Nah di situ saya, ya karena saya udah olahraga, Bang, ya udah salam olahraga kan capek, Bang, saya. Tidur dulu dong saya. Habis ngeluarin keringat kan saya juga capek. Habis mendaki gunung juga kan gitu. Saya ketiduran nih, Bang, saya. Nah subuh saya bangun lagi, Bang. Subuh saya bangun. Kenapa saya tahu subuh? Saya dengar suara masjid, suara azan masjid. Kalau di kampung kan pedesaan itu kedengeran lah, Bang. Cuman yang saya bingung juga, dari rumahnya si Abah ini, antar rumah Abah ke tetangganya jarak itu 25 meter, Bang. Lah, jadi banget dong. Iya, makanya itu dia. Jadi nggak deket-deketan, nggak. Jadi ada, ini rumah Abah nih, terus kebon lagi, terus kayak ada lapangan, baru rumah. Gitu. Jadi rumahnya juga jauh-jauh, Bang, jaraknya dari rumah Abah ke tetangganya ini jauh-jauh. Udah, saya bangun kok ada suara, ya di masjid lah gitu kan, azan gitu. Saya bangun setelah azan, saya ngerokok dulu di sofa, saya ngeliat Delima lagi tidur kan dengan
penampilan yang udah saya iniin kan. Saya selesai ngerokok, saya balik lagi. Ini bang yang lebih saya aneh lagi. Masa kalau normal kan lah sekali mukul udah bang. Masa saya kayak orang ada nafsu lagi gitu loh bang. Ngelihat si Delima itu. Mau nggak mau, saya pukul dah bang. Iya. Karena hasrat saya udah naik dong. Nah udah. Dan rasanya juga 3 kali lebih enak dari yang pertama bang. Itu yang saya heran. Berubah ya? Berubah. Udah di situ saya bilang, ya saya juga cuma bilang, lebih enak yang ini daripada yang tadi, saya bilang gitu. Udah akhirnya jam 6 kita mandi, si Delima mandi duluan kan, terus berselang juga saya mandi, kita disiapin sarapan sama Umi sama Abah, disiapin sarapan tuh jam-jam 6:30 lah bang. Di sana 6:30 udah siang banget bang kelihatannya. Kita disiapin sarapan, jam 7-an si Abah itu keluar nih. Wah udah rapi dah. Saya mikir mau kerja atau gimana gitu. Bawa kotak hitam bang. Bawa kotak hitam, duduklah di depan saya masih Delima. Dipanggil si Umi. Mi, kadia Mi. Kadia kesini sebentar gitu kan. Nah, si Umi ngobrol sama Abah. Itu yang semalam. Pokoknya dia ngobrol dah semua ritual-ritual, dia nanya udah selesai belum semua. Udah dia bilang gitu. Si Umi bilang ke Abah. Ya udah, Neng, ini yang terakhir ya. Ini nanti kamu simpen ya. Udah dikasih tahu kan sama Umi persyaratannya apa? Gitu kan. Iya bah, si Delima bilang gitu. Dia udah ngangguk aja, udah paham. Saya makin penasaran lagi nih. Apaan lagi nih yang ada di kotak hitam ini? Kotak hitam bang, tahu kotak? Ya segede gini nih kotak ini. Kayak kalau rokok dibarisin tuh ada tiga bungkus rokok tuh segitu. Ini nanti dibawa pulang, udah tahu kan persyaratannya? Iya udah. Udah di situ kita juga udah mau beres-beres pulang. Si Delima mungkin ganti baju nih ke kamar mandi. Kamar mandi ke belakang lah gitu. Keluar dari kamar mandi. Yang saya lihat itu si Delima makin seksi lagi aja bang. Saya makin nafsu lagi ngeliat Delima bang. Dan saya bilang gini ke Delima. Gila lu makin seksi aja lu ya. Setelah ini bilang gitu. Setelah habis dikasih kotak itu, cuman dia sama Delima itu nggak dibuka, cuman langsung dimasukin ke tasnya dia. Udah, terus saya bilang ke Delima, Abah ke pasar nggak? Kalau ke pasar nitip rokok berapa? Seslop, beli dah yang banyak nggak apa-apa. Kalau bisa rokok yang susah di sini beli gitu. Kalau perlu pasarnya yang jauhan, pakai motor saya aja nih, nggak usah naik motor si Ujang, saya mikir. Biar Abah sama Umi berdua-duaan. Mungkin di situ si Delima bilang lagi ke si Umi, gini bilang, Umi ini kan saya nanti siang mau pulang nih, Umi mau ke pasar dulu nggak atau gimana nggak? Gitu. Terus si Delima bilang gini, kalau memang mau ke pasar pakai motor Bang Asep aja gitu. Nah di situ saya bilang ke Delima, saya ngeluarin dompet, terus saya kasih duit 200.000. Nih Umi, kalau perlu ke pasar sono, ke pasar Lenteng Agung yang agak jauhan. Sejauh banget dong. Karena otak saya udah mau ngeres bang nih, biar si Umi biar nggak lama baliknya gitu bang. Otak saya udah ngeres, saya keluarin duit 200.000 nih sekalian. Terserah ke pasar kayak pasar Lenteng Agung kayak ke pasar mana dah sono yang jauhan. Gitu kan, saya dikasih lagi sama Delima di 200.000. Umi ini bah buat beli ini ya sedikit katanya dari Bang Asep. Iya. Jadi saya pinjam motor dulu ya kata si Abah. Mau ke depan lah. Umi ajak bah sekalian ya kali mau pacaran berduaan saya pikir gitu. Mungkin si Abah sama Umi udah paham nih gerak-gerik saya gitu kan. Berangkatlah dia nggak tahu kemana tuh dia minjem motor saya. Keadaan sepi, saya bisik sama Delima. Mukul lagi nih kita nih. Udah berangkat dia, kayaknya beli ke pasarnya soalnya yang paling jauh pasarnya. Lu mah aneh-aneh aja bang kata si Delima gitu. Nah di situ 3 kali mukul, itu yang terakhir keluarnya air doang bang. Oke. Iya air. Nah selang ya sejam lebih lah Umi pulang, kita pamit di situ. Ini saya udah puas dong bang gitu kan. Kita balik lah izin Pak pulang dan sambil bawa kotak hitam itu. Nah dalam perjalanan nih kan dia jam 11 lah bang.
Itu biasa-biasa aja, enjoy perjalanan, enjoy biasa. Sampai di mana dalam perjalanan itu ada kecelakaan, Bang. Nah, kenapa saya tahu itu ada kecelakaan? Kondisi jalannya macet. Yang tadinya lancar kok macet di depan. Saya tanya lah sama yang berhadapan, kan jalannya ini 2 arah, Bang. Saya tanya, ada apaan, Bang, di sono? Ada kecelakaan. Oh, kecelakaan, iya. Nah, sambil Delima berbisik ke saya, buka helm, Bang, nanti lihat dulu ya. Nah, saya bilang gitu, lu orang kecelakaan dilihatin, dalam hati saya. Udah, nanti lihat dulu. Nah, dari situ saya pelan-pelan ngerayap, sampailah saya di tempat kecelakaan. Nah, ternyata memang bener, Bang, ada kecelakaan. Ada laka lantas di situ. Jadi ada mobil pribadi 1, terus bis juga agak jauh 1, sama motor 1. Dan motor itu udah ringsek, Bang. Nah, di situ ada korban jiwa 4 orang. Yang 2 orang udah nggak sadarkan diri dengan kondisi yang berdarah. Yang 2 lagi dia nyenderan dengan berlonjor gitu. Nah, itu laki-laki 3, perempuan 1. Nah, yang perempuan ini selamat lah. Yang 2 orang ini nggak bergerak lah sama sekali, dengan berceceran darah di situ di TKP itu, Bang, ya. Tapi dengan kondisi agak jauh. Jadi si korban pertama sama yang kedua ini jaraknya 10 meteran, Bang. Udah, di situ juga ada motor ringsek juga, pengok lah gitu. Nah, di situ si Delima turun, bang, turun dulu, turun. Lu ngapain sih, orang kecelakaan lu liatin, orang kena musibah. Turun dulu, Bang, turun. Turun lah saya, parkir, emang agak jauh kan karena macet, pengen lihat kali, Bang, ya. Saya parkirin, udah motor banyak, saya hampiri nih orang yang kecelakaan. Ini, Bang, yang saya kaget. Begitu si Delima ngelihat korban yang jatuh nih, yang ya maaf udah gak bergerak lagi nih. Delima jongkok, Bang. Jongkok, saya berdiri posisinya. Ini yang saya takut. Itu yang saya lihat, darah yang ada di si korban, yang tadinya berceceran di aspal sama di bagian tubuhnya, itu tiba-tiba kesedot hilang, Bang. Kesedot hilang. Dan mengarah darahnya itu ke arah Delima, Bang. Itu yang saya kaget. Oke. Jadi nyedot nih? Iya. Yang saya lihat itu darahnya kayak kesedot, Bang. Darah berceceran nih. Mungkin ada, ya kalau ada tetesan gitu lah, Bang. Gumpal darah. Itu kesedot dan arahnya ke Delima. Begitu di arahnya Delima, itu darah menghilang dengan sendirinya. Tapi yang lihat itu hanya saya doang, Bang. Sekeliling gak ada yang lihat. Kan rame. Dan di situ saya kucek-kucek mata, Bang. Saya panggil, ayo, udah. Saya bilang, cabut. Nah, saya cabut sama Delima. Saya bilang ke Delima, lu tadi ngelihat nggak? Lihat apa, Bang? Masa di darah korban itu darah ngilang ya? Dia cuma cengenges, Bang, Delimanya. Emang lu nggak tahu, Bang? Emang lu ngelihat Delima? Ntar gue ceritain di kosan. Nah, sampailah saya di kosan, barulah si Delima ini cerita kejadian yang saat saya lihat itu, Bang. Saya bilang gini, setelah saya istirahat lah, saya tanya, emang lu tadi ngelihat yang darah itu kesedot? Lah emang lu nggak tahu, Bang? Tahu, ke arah lu kan? Iya. Itu darah gue yang nyedot, Bang. Di situ saya refleks, serentak kaget, Bang. Lu yang bener lu, saya bilang gitu. Udah, nanti lu gue jelasin, kata si Delima. Sekarang lu pulang aja dulu, gue juga mau istirahat. Saya pulang nih, Bang. Saya pulang, nah saya masih biasa lah, Bang, beraktivitas sama Delima itu biasa. 2 bulan kemudian, nggak nyampe 2 bulan, Bang. Itu Delima yang tadinya di tempat hiburan malam kelas, ya bisa dibilang ratusan ribu, itu pindah ke kelas jutaan, Bang. Ke kelas jutaan. Bahkan di situ si Delima lagi deket sama salah satu cowok. Gitu. Saya mikirnya kan cowoknya atau cowok biasa, dia lagi bucin atau gimana. Ternyata itu cowok donatur, Bang. Duitnya nggak berseri, Bang. Gitu.
duitnya nggak berseri. Dan dia itu si cowoknya ini nih yang deket sama Delima non muslim, masih ada keturunan dari Chinese gitu. Udah di situ yang saya nanya dong ke si Delima, kok lu bisa pindah kerja di sini, lu udah enak. Saya mikirnya kan, wah ini udah berubah lah hidupnya gitu kan. Iya nih bang, pokoknya gue udah berubah. Cuman kita nggak mengkait-kaitkan dengan yang ritual kemarin, enggak gitu kan. Sampai saya itu Delima bilang gini ke saya nih, bang nanti kita kayaknya nih, gue mau pindah dari kosan ini. Emang kenapa? Gue mau dikosin sama cowok gue. Oh yang cowok lu yang deket itu? Iya, yang donatur itu? Iya. Bener bang. Selang seminggu saya setelah kenalan nih, cuman si Delima sama cowok ini saya nggak tahu berapa lama dia kenalnya kan. Pokoknya saya kenal sama si cowok ini seminggu lah. Itu dari tadinya ke kosan masih pakai kunci. Itu aksesnya sekarang pakai kartu bang. Pindah, masuknya pakai kartu. Yang tadinya saya parkir motor di depan kosannya Delima, itu saya parkiran motor ada tempatnya. Begitu saya masuk, saya buka pintu pakai kunci, itu fasilitasnya. Ada kamar tidur double, AC, TV LCD, plus wifi. Dan toiletnya ada bathtub sama air panas. Situ saya tanya lagi ke Delima, wah lu hebat ya sekarang, gaji lu udah bisa buat bayar ini, sayang lu mendingan juga lu tabung duit lu daripada lu kayak gini kan. Enggak bang, ini gue dibayarin kok sama cowok gue yang kemarin tuh. Wih gila lu, dibayarin bang itu kosannya. Udah di situ, nah saya udah mulai deket nih, saya Delima sama cowoknya. Dan si Delima ngaku ke cowoknya kalau saya ini abangnya gitu, saudaranya lah gitu. Nah di situ sampai deket, ya saya nggak tahu dia pacaran atau gimana lah gitu. Cuman pada saat saya minta mukul, ya Delima tetap ngasih bang, tetap ngasih gitu kan. Dia mau mukul sama saya ngasih, mukul sama dia saya juga nggak tahu dah tuh dikasih pukulan atau enggak gitu. Atau cuman di ini doang dah, yang penting keluar, saya nggak tahu dah tuh. Sampai si Delima bilang gini ke saya, bang nanti gue pengen dikenalin sama keluarganya si cowok. Saya tanya lagi ke Delima, wanti-wanti, hati-hati, cowok ini kan dari kalangan elit lah bang. Lu siapa, dia siapa gitu kan. Di situ singkatnya kita ketemu lah di salah satu rumahnya dia nih, si cowok ini nih, di rumahnya ketemu. Dan rumahnya lumayan gede bang. Kenapa saya tahu gede? Saya naruh motor di mana, pintunya dia di mana bang gitu. Dari parkiran ke tempat pintu aja jalan kaki lumayan jauh gitu kan. Kita disambut, nah di situ sambutannya kurang mengenakan bang dari pihak keluarga. Nah di situ juga ya rumahnya gede, ada salah satu patung lah saya lihat di situ dari kayak Gucci gitu bang, di meja-meja hiasnya dia. Berarti kan menandakan oh kalau orang ini agamanya ini gitu bang. Teman saya nggak berani nyebut agamanya. Pokoknya ada patung lah, patung ciri khasnya agama tersebut gitu kan. Nah di situ si bapaknya sama si ibunya kayak nggak respect ke kita berdua nih bang, ke saya sama Delima. Nah di situ ya saya berpikirnya wah kayaknya nggak selevel nih gitu loh bang. Si Delima orang miskin, nih orang kaya gitu kan. Akhirnya di pertemuan kedua kita ada pertemuan si Delima sama cowoknya sama keluarganya di salah satu restoran yang ada di Bogor, kawasan Puncak. Berangkatlah saya ke sana. Pas pulang kerja itu saya berangkat sama Delima dan pada nyampe di parkiran itu rumah makan bang. Baru nyampe, belum juga saya matiin motor bang. Baru nyampe doang nih, baru nyampe ke parkiran motor. Si Delima ngajakin pulang bang. Pulang bang Sep. Kenapa? Saya nggak tahu awalnya. Udah, nanti pulang aja sekarang, pulang. Si Delima ngajakin pulang. Sampai saya gedek bang. Perut saya lapar. Dari Jakarta kan ke Puncak jauh bang. Iya. Kawasan Puncak. Perut lapar, belum makan.
Lah udah nyampe tempat makanan ngajakin pulang. Gimana saya kagak uring-uringan bang sebagai orang laki-laki. Kita kan kalau lapar galak bang. Iya bener. Pulang nanti belinya di tempat warung lain aja, di tempat lain kita beli, ntar gue jelasin bang. Nah di situ si cowoknya nelponin mulu saya, nelponin bang, mungkin kok lama atau gimana gitu kan. Sampailah saya di salah satu rumah makan. Kita mesen makanan. Di situ saya mesen dari laut-laut lah bang, sama cakakung, sama tempe sama tahu. Mesen makan. Nah disitulah begitu saya makan, ya saya kan lapar bang, udah uring-uringan. Saya makan duluan. Yang saya heran, si Delima kagak makan. Yang dimakan itu cuma tempe sama tahu. Oke. Saya tanya lagi sama Delima, lu kenapa gak makan itu makanan enak gitu? Gua gak boleh makan makanan laut bang. Si Delima bilang gitu, gak boleh makan makanan laut. Lah emang kenapa? Udah nanti lu gue ceritain. Terus lu gimana sama cowok lu? Gagal pertemuan nih gitu. Lu mau tahu gak bang? Kenapa? Itu rumah makan yang tadi kita datengin, itu punya pesugihan bang. Punya penglaris. Nah saya nanya lagi kan ke Delima, lu tahu dari mana? Saya tanya dong ke Delimanya gitu. Pokoknya itu rumah makan punya penglaris bang. Kenapa gue bisa tahu dia punya penglaris? Dia nyebut nih, dia make makhluk-makhluk halus lah bang. Sampai saya yang merinding juga ngedengernya pada saat itu. Saya tanya lagi ke dia, lu bisa tahu dari mana? Lu tahu nggak bang, kotak hitam yang dikasih Umi sama Abah? Tahu? Lu tahu itu isinya apaan? Nggak tahu? Lu mau lihat bang? Boleh? Dikeluarin lah dari tasnya dia nih. Itu kotak dibuka bang. Itu yang saya lihat jenglot bang. Hah? Jenglot. Yang kotak hitam itu? Kotak hitam itu jenglot. Dengan posturnya dia begini bang. Iya. Jenglot. Maaf, saya berpikirnya pengen tahu nih jenglot kayak gimana sih. Gitu. Saya sampai melotot, bengong ya pada saat itu. Memang saya pada saat itu kan tahulah jenglot itu makhluk ini gitu kan. Iya. Saya pegang nih jenglot, saya sentuh bang. Itu jenglot. Tak, begitu saya sentuh, saya kayak merasa megang duri. Dan tangan saya berdarah. Darah saya netes ada di jenglot tersebut. Dan saya refleks langsung, aduh tangan gue berdarah. Tajam ya jenglot lo. Begitu saya nanya ke Delima, saya balik lagi ke jenglot tersebut. Darah saya udah kagak ada. Udah disedot ya? Ya mungkin seperti itu. Ditutup lah. Jadi itu bang. Kenapa gue gak mau? Karena jenglot ini bentrok sama penghuni yang ada di sana bang. Jadi secara garis besarnya antara makhluk halus ini sama makhluk halus ini bentrok bang. Wah lu kasus lu merah-merah ginian lu. Ini kan butuh makanan gini segala macem. Dan ntar lu gue jelasin di kosan. Setelah makan kita pamit. Kita bayar makanan. Terus kita juga bilangnya alasan sama cowoknya saya nggak bisa. Pokoknya saya batalin lah. Saya ke kosan lah. Ke kosannya Delima. Nah, di situ saya makin uring-uringan itu bang. Di situ. Terus menerus saya desek Delima. Sampai saya tanya begini. Emang lu kemarin ngapain sih di rumahnya Umi sama Abah? Gitu kan. Lah emang lu gak tahu bang? Lu lihat gak itu yang kemarin ada 2 butir emas. Yang satu bulat, yang satu lancip. Itu susuk bang. Buat apaan? Nah, saya tanya, buat apaan? Lah itu. Sekarang gue kerja di mana? Terus gue dapet cowok kayak gimana? Saya langsung garuk-garuk kepala. Iya juga. Yang tadi kerja cuma dapat ratusan ribu, sekarang udah jutaan. Yang tadi ngekos ratusan ribu, sekarang mungkin udah jutaan. Nah, saya tanya lagi. Terus kalau ini jenglot, cara ngasih makannya gimana? Lu tahu nggak bang? Yang waktu ada kecelakaan, terus itu darah kesedot kan? Iya. Itu yang minum darah itu jenglot ini bang. Jadi darah yang kesedot dari si korban diminum sama jenglot ini bang. Saya makin kusut loh, saya bilang. Saya tanya lagi ke Delima. Nah itu terus susu yang 3 biji itu dari lu pakai di mana? Emang lu belum tahu ya bang? Belum.
Yang 2 bulat bola itu, yang satu di wajah gua, yang satu di payudara gua. Pantes muka lu cantik banget kemarin gua lihat gitu kan. Terus yang jarum kayak jarum itu di kemaluan gua. Dalam hati saya, pantes rasa lu lebih legit daripada kayak kemarin. Saya bikin garu-garu kepala lagi. Nah, terus ini jenglot ngasih makannya selain darah, terus lu harus beli darah gitu di rumah sakit, saya bilang gitu. Enggak bang. Lah terus gimana caranya? Saya bilang gitu kan. Lu jangan-jangan pakai tumbal. Gua nggak mau ya ditumbalin. Lu sampai saya marah-marah bang. Udah bang, lu tenang aja. Ya ini gimana? Lu ngasih makan jenglot ini gimana? Ntar lu yang ujung-ujungnya gue jadi tumbal, awas lu. Saya bilang gitu kan. Lu takutan banget bang. Sini gue kasih tahu. Gue ngasih makan ini jenglot. Lu tahu darah head? Tahu. Lu tahu softtek? Tahu. Darah head gue taruh di softtek. Gue kasih makan di jenglot. Jadi itu jenglot minum atau makan darah headnya si Delima bang. Saya tanya lagi ke Delima, kan lu datang head itu kan setiap bulan doang. Lihat nih kan kayak gini tiap hari lu kasih makan atau seminggu sekali ya nggak bang? Itu caranya gimana? Lalu kan tahu gue kerja di tempat hiburan malam, temen gue cewek-cewek semua. Gue tahu dong temen gue yang datang bulan mana, dan gue udah bilang sama dia, softteknya jangan dibuang. Gila lu, jorok lu, softtek orang lu, ambil terus lu kasih makan. Ya memang itu bang persyaratannya. Oh pantesan lu bilang udah tahu persyaratan ini. Nah saya nggak berpikir efeknya gimana nanti, enggak bang. Enggak, saya nggak mikir ke situnya. Nah ada nih pertemuan yang bisa dibilang mau terakhir sama si cowoknya bang. Ke rumahnya. Saya bilang lagi sama Delima, ini nanti kalau kita ke rumahnya yang ada kita nggak diorangin nih. Tuh kan. Kalau mau kita bawa makanan atau kita naik mobil lah, nanti gue bawa mobil kantor gue. Ya udah bang, ayo. Di hari berikutnya, ya nggak tahu saya seminggu lebih atau setelah dari saya marah-marah itu bang, saya ke rumahnya si cowoknya lagi bang. Nah di situ ternyata kita bukan ketemu sama orang tuanya sama si cowoknya bang, kita ketemu sama pamannya si cowok tersebut. Dan yang saya lihat dia penampilannya kayak, kalau di Islam kan mungkin alim ulama bang. Cuman kalau saya di agama lain saya nggak tahu nyebutnya apa gitu kan. Berpakaiannya seperti itu bang. Nah di situ sambil itu bapak-bapak si paman ini komat kamit, di situ si Delima kayak orang kepanasan bang. Hah? Kayak orang kepanasan. Padahal di rumah itu pakai AC. Kepanasan bang. Panasan. Untungnya di situ orang tuanya Delima turun dari tangga. Turunlah dari lantai 2 ke lantai 1 bang. Turun. Di situ si Delima udah mulai nggak kepanasan. Terus kita ngobrol seperti biasa ya, ramah tamah gitu. Terus sampai saya diomelin juga sama orang tuanya, kemarin kenapa nggak dateng ke rumah makan ini yang di puncak itu. Ya bu, saya ada kerjaan, maaf ya, saya bilang gitu kan. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, ibunya masuk lagi nggak tahu ke dalam lah. Pamannya masuk ke dalam, si cowoknya masih ada nih di saya kan. Dan saya mau ngerokok di luar dong, saya takutnya mengganggu Delima sama pacarnya kan. Itu begitu saya mau bangun dari tempat sofa gitu, mau berdiri, itu salah satu yang saya bilang tadi, patung yang ada di meja ciri khasnya agama tersebut pecah bang. Pecah bang, dibarengi sama Delimanya mimisan, berdarah hidungnya Delima. Saya tanya ke Delima, itu hidungnya mimisan? Waktu itu juga si Delima minta pulang bang, pulang ke kosan. Makin saya tanya lagi dong, kenapa dan ada apa, dan dia cerita, bang itu tadi pamannya Delima itu bukan orang sembarangan, dia baca mantra apa bentrok sama yang ada di tas gua. Oh jadi berantem gitu sama Jenglot loh. Dan saya konotasinya gini, kan dia agama lain,
kita agama Islam, apa bacaannya sama? Saya mikirnya gitu bang. Oh iya. Menurut logika saya gitu bang. Berarti kan, oh dalam hati saya, ya saya nggak tahu lah itu ilmu apa secara apa saya nggak tahu lah. Nah, saya sampai nyeletuk gitu, lah kan dia agama non Islam. Ini kan jenglot yang dipahamin jenglot kita kan ya? di Islam bang ya. Udah pokoknya dia ini bang sakti. Pokoknya orang sakti lah, orang bisa. Nah di situ setelah kejadian itu seminggunya si D5 bilang ke saya gini, nanti kita harus ke sana lagi bang, ke rumah saudara lu lagi. Saya mikirnya gitu, ke tempat si Umi sama si Abah. Ya udah ya kalau mau gua anterin, tapi jangan nginep. Pesan gua jangan nginep. Iya. Pada saat itu saya balik lagi ke sana, dan pada saat di rumahnya si Umi sama si Abah, kayaknya si Umi sama Abah ini kayak orang was-was gitu bang. Was-was, kayak orang khawatir lah gitu. Dan pada saat percakapan juga saya nunggunya di luar bang. Gitu, nunggu di luar. Pas saya balik kita izin pamit pulang, dan wajahnya itu makin was-was. Nah di situ si D5 minjem duit lagi ke saya 1 juta. Minjem 1 juta, nggak tahu lah buat apa segala macem. Tapi saya bilang ke D5 gini, jenglot pulangin. Nggak bisa bang ternyata. Nggak bisa dipulangin. Katanya kita harus bayar dulu nih 1 juta katanya. Nanti dipulangin lah gitu, diganti. Saya pinjemin nih 1 juta pada saat itu. Pulanglah saya ke kosannya lagi, ke Jakarta lagi. Selang dari ya mungkin silaturahmi ke rumahnya si Umi sama Abah, 3 minggu kemudian D5 jatuh sakit bang. D5 jatuh sakit, ya saya juga kasihan dong sama dia. Saya mikirnya kan kecapean kali atau gimana, atau ada problematika lainnya gitu loh bang. Sakit. Nah saya datang jenguk. Saya D5 bilangnya ya biasa bang, gua kecapean. Sampai seminggu dia tuh terbaring sakit. Oh tipes kali ini. Gitu kan. Saya mikirnya udah dirawat aja. Pada saat itu kan belum ada BPJS bang. Gitu kan. Nanti yang mau biayain siapa? Udah gue yang biayain. Cuman D5 nggak mau. Nah cuman kan saya berpikirnya saya kenal dia bang. Gitu kan. Seminggu berselang dari dia sakit itu, dia pokoknya masih, dan berat badannya juga yang tadinya mungkin sekal gitu sampai kurus gitu bang, sampai habis badannya, kata dia hampir 8 kilo turun berat badannya dia. Akhirnya saya memutuskan untuk ke rumah sakit gede, cek darah lah gitu loh bang, cek darah segala macam, dan hasilnya juga normal. Yang dokter bilang, rumah sakit bilang itu trombositnya menurun, sel darah putih lah katanya, saya tanya menurun. Saya mikir, oh yaudah lu banyak istirahat. Ya udah di situ ya mungkin si cowoknya nih ngubungin mulu kan, maksudnya perhatian lah gitu, perhatian. Sampai di 3 minggu setelah si D5 sakit, ternyata yang saya dengar lagi si D5 putus bang sama cowoknya. Putus sama cowoknya, dan di akhir bulan juga kita si D5 ini udah nggak boleh lagi ngekos di tempat tersebut. Siapa yang mau bayar bang? Gitu kan. Nah di situ ya mungkin D5 juga sadar diri lah bang. Kita si D5 balik lagi ke kosan yang lama. Dengan kondisi yang masih sakit bang, hampir sebulan lebih D5 sakit bang. Nah saya kan mikirnya kan kenapa-napa doang bang. Kalau anak orang ya maaf meninggal, yang mau tanggung jawab siapa? Sedangkan saya belum kenal keluarganya, yang saya tahu di Cianjur doang itu. Saya mikir. Terus saya tanya, saya desak, lu punya keluarga nggak sih sebenarnya selain di kemarin itu Cianjur? Ada bang di Bandung. Ini bang nomor teleponnya, ini alamatnya. Oh gitu, ya udahlah. Dan saya juga kan kasihan juga loh bang, hampir sebulan lebih. Akhirnya saya beraniin nelpon keluarganya yang ada di Bandung. Saya telepon, ternyata juga itu bukan nomor telepon orang tuanya bang, ternyata saudaranya dari orang tuanya gitu. Saya telepon, bu saya ini saya jelasin lah saya siapa. Akhirnya ya udah nanti malam ya telepon lagi. Saya telepon lagi nomor tersebut, ngangkatlah bapaknya nih. Siapa? Ini saya Asep pak, ini saya anak bapaknya ada di sini di Jakarta. Gimana keadaannya, sehat atau gimana? Iya pak, ini kondisinya lagi sakit, hampir 1 bulan lebih, gitu kan. Oh 1 bulan lebih, iya. Terus ya udah nanti saya ke Jakarta aja, kasih tahu aja alamatnya di mana, gitu. Sampai
saya bilang ke Delima, bilang gini, tadi gue telepon keluarga lu pengen kesini. Terus bang, ya pokoknya pengen kesini aja. Nah saya kasihlah alamat kantor saya bang. Karena kan kalau saya kasih alamat kos saya takutnya dia nyari-nyari bang, bingung gitu kan. Jakarta kan luas bang. Saya kasihlah alamat kantor saya. Dia nyampe di terminal, saya jemput, saya ke kantor saya dulu dah nih. Itu saya bawalah ke kosannya si Delima. Nah di situ yang datang itu bapaknya, sama pamannya, sama ibunya. Nah ternyata bapaknya ini bukan bapak kandung, bapak tiri. Nah yang kandung itu ibunya. Nah yang pamannya ini kakak dari ibunya. Nah situ kita nyampe di kosannya, nggak lama dah. Pokoknya dia sore itu si bapak tirinya pulang duluan lah gitu. Naik bis kan, kalau dari Jakarta ke Bandung kan bis sampai malam juga ada bang gitu kan, deket gitu kan. Nah nginep lah nih pamannya sama ibu kandungnya dia. Nah, saya berkira ini kalau tidur barengan sama Delima kan nggak enak juga dong saya. Akhirnya saya pesanin lah nih hotel gitu. Ini tidur nih di hotel sama Delimanya juga daripada di kosan kan. Nah di kosan itu saya ditanya-tanya, udah lama belum sakitnya, apa segala macam lah saya ditanya sama ibunya sama pamannya. Akhirnya pas malamnya saya tidurin di hotel mereka bertiga, paginya si Delima disuruh pulang, diajak pulang lah sama pamannya, diajakin pulang. Pada saat itu ya saya kasih uang transport untuk pulang, dan saya juga bilang ke Delima, hati-hati ya, ini udah sama keluarga lu ya, sehat-sehat ya. Iya bang, makasih. Pokoknya dia ngucapin makasih. Pulang lah dia ke kampungnya. Nah di situ saya belum tahu tuh kampungnya di mana. 3 hari berselang bang setelah penjemputan itu, dia pulang ini ke kampung halamannya. Saya ditelepon, bisa datang ke sini nggak? Kampungnya ada di mana? Gini-gini, dikasih tahu lah, dikasih alamatnya. Kampungnya adanya di Bandung. Saya ke Bandung, cuman dari Bandung itu masih naik elep lagi ke kampungnya dia. Saya nyampe di sana, saya ketemu bapak tirinya sama ibunya, pamannya saya nggak ketemu. Si ibu tirinya ngomong begini, si Neng di Jakarta kerja apa? Ya karena saya mikir, pekerja biasa bu, itu normal kok kerjanya di salah satu perusahaan, saya bilang. Di situ yang saya kaget bang, ada balita, mungkin usianya 4 tahunan lah bang, nyium tangan saya, mungkin ya kenalan lah gitu kan. Itu balita perempuan bang. Ya saya mikirnya ya gimana lah gitu kan, saya salaman gitu kan. Itu balita menghampiri Delima, tuh kayak deket banget bang. Nah saya nanya dong ke ibunya, itu siapa bu? Lah emang bang saya belum tahu. Belum, itu anaknya Delima bang. Berarti selama ini Delima udah punya anak dong. Gitu. Tapi yang gua rasain kok rasanya kayak perawan kemarin-kemarin. Berarti ini efek dari susuk itu bang. Yang dimasukin ke kemaluannya. Saya mikir, udah punya anak tapi rasanya beda, sampai garuk-garuk kepala bang. Saya mikir gitu kan. Gitu, iya ini anaknya perempuan katanya. Makanya dititipin ke ibu. Waduh, saya mikirnya kasihan kan gitu loh bang. Nah setelah dari situ, habis maghrib pamannya datang ke rumah ibu kandungnya nih. Kita ngobrol dan Delima masih di kamar tuh sama anaknya. Di situ bapak tirinya keluar lah, mungkin ini urusan keluarga kali bang ya. Keluar, nah, disinilah saya didesak sama pamannya. Maaf ya, boleh nanya nggak? Boleh, saya bilang. Itu Delima di dalam tubuhnya ada apa? Ya nggak ada apa-apa pak. Nggak mungkin, kemarin abis diobatin sama ya disitulah bang, alim ulama atau kiai atau gimana. Coba cerita, ini si Delima pakai susuk ya? Langsung pleng, saya ngepris bang, kayak orang tersangka gitu loh bang. Ditanya sama polisi, saya bingung kan, pakai susuk ya Delima, si Neng gitu. Iya mang, jangan kayak gitu ya gitu. Ini kayak gini nih Delima katanya. Nah, terus
Dia bilang lagi begini, si Delima nyimpen barang ya, maksudnya miaraan gitu, piaraan ya. Wah, saya nggak tahu Pak, padahal saya tahu di situ. Saya nggak tahu Pak. Udah, nggak usah bohong sama Mamang, katanya. Mamang udah tahu semua. Iya Mang, miaraan. Di situ si ibunya baru cerita ke saya. Pas si Mamangnya ini entah beli rokok atau keluar kemana lah. Saya habis diinterogasi sama Mamangnya. Gini, maaf sebelumnya. Itu kemarin ada kejadian aneh. Kejadian aneh gimana Bu? Ya ini, pada saat pengobatan, ini menurut si ibunya ya Bang. Si Delima ini kan anaknya ini kan lagi diobatin di Pak Haji. Sama Mamangnya dianterin. Tiba-tiba pulang Bang. Pulang ke rumah, ketok pintu, ditanyalah sama ibunya. Kok udah pulang? Mamang kemana? Ya kan sama Mamangnya gitu. Langsung masuk ke kamar Bang. Nah terus ya pokoknya masuk ke kamar aja. Dan di situ anaknya nangis mulu. Kayak ketakutan ngeliat ibunya gitu kan. Sampai ngejer gitulah. Nah, di situ ya mungkin karena saya biar anaknya si Delima, cucu saya gitu kan, cucunya si ibu ini diem, saya ajaklah pergi main dulu, titipin sama tetangga karena nangis mulu, rewel. Saya balik lagi ke rumah. Nah, di rumah, maaf saya masak nih awalnya Bang. Masak Bang, gitu. Buat Delima makan nih nanti sama Mamangnya datang. Itu saya masak ikan lele sama oseng-oseng segala macam. Itu berantakan Bang. Kayak diacak-acak sama kucing. Padahal itu ditutupin sama tutupan makanan gitu. Saya tanya lagi sama Delima. Saya masuklah ke kamar Delima. Begitu saya buka, plek, kosong kamarnya. Delimanya kemana? Tiba-tiba Delima ada di belakang saya. Terus Bu, langsung masuk lagi ke kamar. Nah, selang dari situ, Mamang dari adiknya lagi yang satu lagi, istrinya gitu kayak bibi ya bisa dibilang. Tapi istrinya dari adiknya gitu, datanglah, bilang ke ibunya, Delima kemungkinan malam ini nginep di rumah Pak Kiai. Gak bisa dipulangin hari ini. Lah orang Delima pulang kok, kata si ibunya. Pulang dari mana? Orang di sana muntah-muntah darah. Lah, lagi disembuhin Bang. Kata ibunya, pulang. Itu ada di kamar. Nah, berdua lah nih. Ibunya sama istri dari Mamangnya. Masuklah ke kamar. Dibuka pintu, itu kosong Bang, nggak ada si Delimanya. Tadi masuknya Bang? Nah itu dia, sampai si ibunya teriak-teriak, Neng, ada di mana gitu. Dicari ke kamar mandi kagak ada, dicari di halaman belakang kagak ada. Nah di situ karena si istrinya ini megang telepon nih si suaminya ini ke Pak Kiai gitu sama istrinya. Teh ini ada telepon dari Pak Kiai gitu. Duduk lagi di depan, ditelepon lah sama Pak Kiai. Nah ibunya ngobrol sama Pak Kiai, Bu tolong itu di rumah, pokoknya di rumah itu ada jenglot katanya. Jenglot? Iya. Naruhnya di mana katanya. Ya nggak tahu kan karena ibunya juga si Delima baru pulang kan, cuma adanya di kamar doang. Dibuka lagi Bang pintu kamar, itu di kasurnya. Ibunya ngelihat, yang ibu bikin kaget dia bilang, itu ada kotak hitam Bang. Iya, dalam hati saya, iya juga emang kotak hitam itu kan. Begitu saya buka Bang, truk, itu jenglot Bang. Dan bibinya pingsan di situ Bang. Pingsan di situ dan pokoknya disuruh bawa tuh jenglot ke rumahnya Pak Kiai. Saya nggak tahu udah mau diapain tuh jenglot. Karena berhubung si suaminya ibunya belum pulang Bang, otomatis nungguin suaminya pulang dulu dong. Dan bibinya pingsan. Di situ udah mulai banyak tuh keluarga segala macam. Tapi nggak ngomong bahwa ada apa-apanya, cuman hanya pingsan aja gitu kan. Suami saya pulang nih Bang. Nah di situ saya disuruh nganterin ke jenglot ini ke rumah Pak Kiai. Malam itu pokoknya harus dianterin.
Akhirnya malam itu saya sama suami saya sama anaknya si Neng pergi ke rumahnya Pak Kiai. Jadi jaraknya dari desa satu ke desa sebelah gitu Bang. Jadi nggak sampai jauh banget, nggak. Mungkin kalau naik motor 15 menit, 20 menit gitu. Nah, di situ yang lebih aneh, kenapa? Masa ibu nyasar sama suami ibu? Nyasar Bu? Iya. Nyasar kemana? Ke Kampung Sabrang. Nah, di sana kalau Kampung Sabrang itu jaraknya kalau misalkan dari Jakarta Kota nih, stasiun Jakarta Kota, itu di Manggarai Bang. Lumayan juga ya. Mas nyasar sampai sejauh itu katanya. Nah terus ya itu dia makin geleng-geleng lagi. Nah sampai si suami saya nelpon ke mamangnya. Mau dilanjutkan besokannya gitu loh. Tapi nggak bisa, katanya tuh jenglot harus dibawa malam itu. Nah akhirnya dengan mungkin diarahin sama Pak Kiai, suruh baca-baca ini atau gimana lah. Sampailah di rumahnya Pak Kiai, itu malam Bang jam 10 katanya. Nah disinilah Bang yang saya ngeliat, kasihan banget anak saya. Kenapa Bu? Pada saat ngeluarin susuk dia teriak-teriak Bang. Dia teriak-teriak dan maaf mukanya pada saat diambil, setelah diambil nih Bang, itu mukanya lebam kayak habis dioperasi Bang. Dan payudaranya bengkak sebelah kanan. Terus, nah di kemaluannya katanya, keluar cairan mulu. Mana cairannya bau katanya. Saya mikir, terus gimana Bu? Terus sekarang Delima ada di mana? Masih di rumah mamangnya katanya. Ya udahlah, akhirnya karena saya juga kasihan kan ngeliat Delima, saya pengen tahu lah kondisinya pada saat itu. Akhirnya saya dianterin sama istrinya mamangnya ke rumah mamangnya kan, ke rumah Pak Kiai itu. Saya ke rumahnya, saya lihat kondisinya Delima. Ya maaf Bang, yang tadinya saya lihat Delima cantik lah Bang, seksi segala macem. Itu yang saya lihat, saya kaget banget sampai saya nangis Bang di situ. Mukanya kayak nenek-nenek Bang. Kok bisa ya? Itu pokoknya yang saya lihat begitu Bang, sampai saya tuh sedih Bang. Sedih di situ. Terus saya bilang ke ibunya, Bu saya pulang aja dah, atau gimana? Terus saya kasih uang untuk ini juga lah, berobat ke ibunya. Di situ, tapi kita masih berkabar nih, saya naruh nomor handphone saya kan. Udah, akhirnya ya udahlah, saya pamit pulang. Seminggu berselang, hampir 10 hari berselang, ibunya telepon saya. Nanti jemput Delima ke sini ke Jakarta. Iya Bu, gitu. Saya berangkat lagi ke Bandung. Dan tadinya mungkin ibunya kan belum kenal saya Bang. Tadinya mungkin si ibunya pengen ngejodohin saya kali. Udah kalau mau udah sama anak ibu aja mungkin gitu Bang. Cuman kan pada saat itu saya juga baru nikah. Gitu. Saya bilang saya baru nikah Bu. Oh gitu ya. Iya. Saya pikir belum. Emang udah lama kenal sama Delima? Udah sih Bu. Akhirnya pas pada saat Delima keluar dari kamarnya, ya alhamdulillahnya udah balik lagi seperti semula Bang. Raut wajahnya? Raut wajahnya. Yang tadinya saya lihat kayak nenek-nenek. Nah terus juga istilahnya di situ saya balik lagi ke Jakarta. Ya awalnya kan saya mikirnya lu mau lanjutin kerja lagi nggak di tempat yang baru, karena kan dia udah hampir 2 minggu Bang nggak kerja kan. Pada saat pulang kampung tuh sama yang sakit juga kan hampir 1 bulan lebih dia nggak masuk kerja. Coba dah Bang lu ke tempat kerjaan gua, bos gua masih nerima apa enggak, mungkin karena dia malu kali Bang ya atau gimana. Akhirnya saya memberanikan diri ke tempat dia kerja lagi dah. Nah saya tanya-tanya sama temennya gitu, wah Bang Asep menurut mana katanya, pacar lu kemana gitu. Karena kan orang situ udah tahu loh Bang saya deket sama Delima ini. Kayaknya dia mau berhenti kerja dah. Sakit ya Bang? Iya. Makannya jangan suka pakai susuk sama miare-miare begituan, tuh resikonya begitu. Ternyata Bang teman-temannya itu udah pada tahu di sekumpulan situ, teman-teman hiburannya ini. Itulah Bang kayak gitu katanya gitu. Nah, salah satu temannya cerita ke saya juga, malah Bang yang lebih serem katanya, yang lebih aneh. Kenapa? Lah gua dapet tamu, Delima dapat tamu, itu tadinya tamunya udah ada di gua, masa dipindah ke tamunya Delima katanya gitu. Terus yang gua lebih takut lagi, gua di kamar mandi bertiga Bang,
gue berdua sama temen gue, satu ada di lima lagi make up, gue lagi ke kamar mandi. Kan kalau kamar mandi perempuan kan ada kaca gede tuh bang, dia taruh di tas itu. Lu tahu bang, kenapa? Begitu gue keluar dari toilet, gue ngeliat delima itu ada 2 sosok bang. Yang satu kuntilanak merah, yang satunya lagi kayak gorila mukanya bang. Sampai di situ gue histeris. Makanya di sini tahu lah kalau delima itu miara sesuatu sama pakai susu. Susuknya juga yang ngejaga dia, sosok merah itu bang, kuntilanak merah. Dan jenglotnya itu yang berbentuk kayak gorila itu bang. Nah, akhirnya saya ketemu sama manajernya, terus dia bilang gini, ya itu sih terserah, kalau memang mau kerja lagi silahkan katanya, kalau enggak ya silahkan katanya. Enaknya gimana, karena kan di situ nggak ada ikatan kontrak bang, masuk dapat duit, nggak masuk ya nggak dapat duit gitu kan. Nah akhirnya saya memperkuatkan delima, udah lu kerja lagi boleh, kerja lagi. Dia masuk kerja 2 minggu, dia cerita ke saya, bang gue mau resign aja. Kenapa? Gue udah nggak dapet tamu lagi bang sekarang. Gitu. Maksudnya gimana? Ya nggak kayak dulu lagi bang, gue kayaknya susah banget nyari tamu, nyari pelanggan lah gitu segala macam. Ya udahlah, lu mendingan lu berhenti aja lah dari pekerjaan ini gitu, lu cari pekerjaan lain. Ya udah nanti gue cariin lah kalau lu mau jadi ya tukang sapu di kantor gue atau di mana gitu kan. Ya udah di situ sampai saya cariin kerjaan lah buat dia yang lebih baik lah bang, walaupun istilahnya tukang sapu, tukang ngepel gitu kan. Sampai ya dia bekerja rutin lah seperti biasa segala macem. Dan akhirnya serang berapa lama kan dia pindah kerjaan lah, pindah gedung gitu loh bang. Udah jarang lagi ketemu sama saya dan ngobrol sama saya lagi. Dan dia katanya sih pada saat itu udah mau tunangan atau mau dapat pasangan baru gitu. Oh, si delimanya nih? Si delimanya. Oke. Gitu. Dan sampai sekarang saya juga masih berteman sama dia. Nah sekarang dia udah punya anak 3 bang. Dari anak yang pertama yang si cewek itu 1, dan dari suami yang baru ini 2. Oh berarti udah nikah nih? Udah nikah. Oke. Itu bang. Wah nih anjir, kompleks banget sih ini cerita lu nih Kang nih. Wah gue nggak bisa, maksudnya nggak ada yang bisa untuk dipertanyain lagi sih untuk semuanya yang udah lu ceritain tuh benar-benar udah ya jelas sih. Tapi yang satu pertanyaan ini Kang, akhirnya si delima ini ngasih tahu nggak sih yang tentang si Abah sama si Umi ini? Nah, ternyata itu siapa? Iya bang, saya juga lupa nih bang. Pada saat itu saya di rumahnya delima nih sama ibu sama pamannya. Saya kan didesak nih, kok kan tahu yang seperti itu gitu bang. Nah saya tanya lagi ke ibunya, lah bukannya delima punya saudara bu yang di Cianjur? Enggak delima nggak punya saudara di Cianjur. Delima tuh saudaranya di Bandung semua. Yang ada di Jakarta tuh cuma delima sama adiknya, anak dari mamangnya. Gitu. Lah, yang di Cianjur itu siapa? Itulah yang saya bingung katanya. Siapa? Lah, bukannya saudaranya delima. Nah, saya tanya-tanya lagi yang ada di Cianjur itu, ternyata itu dia dikasih info sama yang bisa dibilang kan kalau hidup pasti ada yang nggak seneng atau musuhan sama kita. Nah dikasih lah sama yang musuhnya delima ini bang, sesama pekerja juga. Nih lu kalau mau dukun nih gue kasih alamatnya. Oh berarti jatuhnya sama kayak lu ya. Kalau lu kan infonya dari majalah misteri. Iya. Nah, kalau si delima berarti dari temennya dari nih. Temennya delima. Oh jadi nganggapnya bilangnya saudara. Iya itu dia. Mungkin karena menutupi nggak enak gitu kan atau sayanya. Oke, wah. Kang Asep, sebelum mengakhiri cerita, punya pesan-pesan gak nih buat temen-temen semua dari kesimpulan cerita yang lu bawain kali ini? Iya, kesimpulannya saya sih dari kejadian saya pada saat itu nih saya berpikirnya gini bang, jangan terpedayalah sama tubuh yang sehat. Karena syarat mati itu nggak harus sakit bang. Dan juga jangan terpedaya sama harta dunia bang. Karena yang dibawa mati itu hanya selai kain kafan aja sih bang. Oke nih Kang Asep, sekali lagi terima kasih nih sudah hadir Sama-sama, dan mau membagikan sebuah kisahnya nih, banyak buat pelajaran sih dari cerita lu pada malam kali ini.
Oke, mungkin itu aja. Gue Nardit pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.